Diri kita dijaga dengan cara kendalikan nafsu. Kalau ada keinginan dipakai ini, kalau tidak layak dikerjakan oleh kita manusia, tahan nafsu. Anda lihat Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Kendalikan hawa nafsu. Allah berikan nafsu. Nafsu terbagi dua. Anda lihat Yusuf 53. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa marahimarawi. Nafsu terbagi dua. Satu nafsu amarah. Yang didorong oleh setan. Yang selalu mengajak manusia berbuat jahat. Yang kedua nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, yang ketiga kita harus selalu menjaga ifah. Kehormatan diri kita dijaga dengan cara kendalikan nafsu. Kalau ada keinginan dipakai ini, kalau tidak layak dikerjakan oleh kita manusia, tahan nafsu. Baru kita punya harga diri. Alhamdulillah itu diperpanjang kontrak itu doang. Kalau Allah tidak memperpanjang kontrak hidup gimana ya? Ketika berbuat itu, justru banyak sekali ini terjadi. Jangan disebut alamatnya. Mama dulu bertetangga. Dia punya bengkel besar. Pegawainya diantaranya iparnya. Ketika mereka, si bos besar, yang mempekerjakan iparnya berbuat mesum dengan iparnya, meninggal saat. Hah? Sedang berbuat mesum? Ih. Nyata. Di mana, Mah? Jangan tahu aja. Dibilang. Kirain mah kakak ceplosan. Wow. Wah ini, nenek-nenek ini mah gak pikun. Contoh konkret. Kenapa dia tidak jaga harga diri. Hanya demi uang. Ya rela dipakai oleh kakak iparnya. Yang penting kerja jadi orang kaya. Gajinya gede. Katanya. Bengkel? Di mana Mah? Sebelumnya. Jangan mancing-mancing. Takol mana. Yaudah kalau gitu kita pancing pertanyaan saja sejenak ya. Kita kembali sesaat lagi tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Katanya habis sholat subuh tuh nggak tidur lagi. Beres-beres nonton MNC TV ada kita di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Saatnya bertanya nih. Ayo, waktu masih banyak. Siapa yang mau nanya? Ayo, sekali lagi siapa yang mau nanya? Yang ini aja. Silakan, mangga. Hejo. Nih, ditiup. Jangan ditiup, emang kopi. La ilaha illallah. Sok. Apa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayo. Perkenalkan nama saya Maria Ulfa dari Majelis dari Jamaah Muslimat NU Tegal Mundu Karangampel Indramayu. Ya, silakan. Pertanyaannya yaitu Mah, ini cerita tentang teman saya. Saya menceritakan tentang masa kecil teman saya. Di mana dia itu mempunyai seorang ibu yang seorang PSK. Bahkan sudah menggurita menjadi germo dengan banyak karyawan. Teman saya itu dari kecil, dari SD bareng sama saya. Kemudian ibunya itu walaupun dia seorang germo, tapi dia sadar diri tidak mau menginginkan putrinya mengikuti jejak orang tuanya. Sampai-sampai anaknya itu dipesantrenkan Mah. Akhirnya waktu itu teman kecil saya pisah dengan saya, sekolah SD-nya dia dipindahkan ke pesantren di luar Indramayu. Kemudian walaupun putrinya di pesantren sehingga sampai selesai sekolah. Dengan kondisi ibunya yang masih tetap dengan pekerjaan yang seperti itu. Dengan berbagai banyak karyawan PSK-nya. Tentunya sebagai seorang anak teman saya merasa malu ya Ma ya. Pertanyaan saya itu yaitu Ma. Apakah harta yang selama ini dia dapatkan walaupun dari hasil yang tidak baik, tanda kutip haram, karena tujuannya itu baik demi masa depan putrinya, apakah ini hartanya diterima oleh Allah? Tidak. Tujuan yang baik tidak menghalalkan cara.
Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 168. Kalau tidak halal, Allah yang menyatakan dia mengikuti perbuatan setan, di mana setan musuh yang sangat nyata. Tujuannya baik, caranya buruk, maka tidak akan diterima. Tujuan yang baik dengan cara yang baik baru diterima. Itu ini keilmuan pesantrennya gimana dong? Punten, kita lihat. Dalam Al-Quran, di alam dunia manusia contohnya banyak. Ada yang orang tua bapak ibunya baik, anaknya jelek. Nabi Adam, Siti Hawa baik gak? Baik. Anaknya Kabil. Membunuh abangnya Habil. Buruk apa enggak? Buruk. Artinya sampai datang kiamat, ada keluarga yang bapak ibunya baik, anaknya buruk. Ada yang bapaknya baik, istri dengan anaknya buruk. Nabi Nuh, seorang nabi, seorang rasul. Dia kurang apa? Tapi istrinya dan juga anaknya Kan'an tidak juga masuk agamanya Allah. Artinya ada keluarga yang bapaknya baik, istrinya dan anaknya buruk. Tapi ada keluarga yang buruk, bapak ibunya, anaknya baik. Abu Lahab. Sampai Allah membuat Al-Quran, ada surat, Tabbat yada abi. Suami istri jahat. Tapi anaknya Ikrimah, seorang sahabat yang sangat baik. Jadi ibunya jahat, boleh jadi tapi anaknya baik. Semoga Allah menerimanya. Oke. Mudah-mudahan. Anaknya sekarang di mana? Sekarang anaknya sudah dewasa. Terus teman saya udah segini buat dewasa nih kolot. Mamanya itu sekarang sudah meninggal. Oh, udah meninggal. Ya, lah teman saya itu kan doa anak yang soleh kan Ma ya. Apakah akan nyampe ke orang tuanya? Sampai. Meskipun orang tuanya Sampai akhir hayatnya menjadi sampai statusnya seperti karena itu. apa? Doa dari anak soleh dan solehah itulah yang sampai kepada Allah. Asal niatnya karena Allah. Makanya perbanyak kita berdoa. Karena sebesar apapun dosa orang tadi. Kalau doa dari anaknya dan dia tidak berbuat syirik, diampuni oleh Allah. Amin. Kalau gitu enak dong ya koruptor punya anak, masukin pesantren aja. Saya senang, nanti meninggal didoain kok sama anak saya. Gitu. Tapi permasalahannya apakah mungkin anak kita bisa mendoakan kita? Iya, benar. Tidak ada kepastian. Betul. Tapi kebayang sih jadi anaknya ya pendidikan pesantren. Tapi semua orang tahu ibunya seperti apa. Tapi Allah berikan kekuatan hati. Kekuatan fisik, mental. Saya yakin dikatain orang. Tapi dia ditakdirkan oleh Allah jadi orang yang kuat. Insya Allah. Ya. Jadi mudah-mudahan temannya Mbak Maria ini melihat tidak berkecil hati. Betul. Terus saja berdoa kepada Allah mudah-mudahan. Yang terbaik. Karena ini kenyataan. Dan Allah contohkan di Quran. Dan ini nyata. Coba kata Bu Maria tadi bilang. Walaupun ibunya PSK, seorang germo tidak ingin anaknya jadi PSK. Lah iya, perampok, pembegal, koruptor. Mau anaknya jadi koruptor kagak. Makanya ini nyata. Artinya apa? Orang yang bersangkutan tahu dan sangat tahu yang dia kerjakan dosa. Betul sekali. Sudah cukup ya? Terima kasih Mama atas sarannya, atas ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maya ulpah. Aduh, baru satu pertanyaan aja bikin kita, hah? Ada yang gitu ya? Iya, memang ada yang begitu. Banyak. Ini dunia. Iya. Banyak yang di luar akal sehat. Nanti masih banyak pertanyaan lainnya. Makanya jangan kemana-mana. Tetap di sini. Di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk.